Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada video bagian kedua ini, kita akan belajar bagaimana cara menghitung sebuah saham tersebut diakumulasi atau didistribusi secara manual. Selain itu, teman-teman juga akan mempelajari apa yang disebut dengan fase markup dan fase markdown. Dan apa yang harus dilakukan pada fase tersebut. Sebelum saya memulai bagian kedua ini, saya mau mengingatkan kembali, tujuan kita mempelajari ilmu bandamologi adalah supaya bisa follow the giant. Bukan agar kita tahu siapa bandar saham A, berapa modal yang bandarnya punya, dan pada harga berapa rata-rata bandar mengakumulasi sebuah saham. Ilmu bandamologi tidak akan mengetahui hal tersebut. Tujuan kita adalah follow the giant. Ikut membeli apa yang bandar lakukan. Dan penjelasan yang diberikan di video ini hanya dasar saja. Saya tetap menyarankan teman-teman untuk mengikuti workshop bandamologi atau join ke sekuritas yang ada fitur bandamologinya sehingga teman-teman tidak perlu susah-susah menghitung secara manual. Silakan like dan share video ini bila teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi tentang bagian ketiga dari video ini dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Saya akan menjelaskan kembali siklus dari akumulasi dan distribusi. Dari gambar ini bisa kita mempelajari lagi, pada fase sideways, bandar biasa melakukan akumulasi. Dan saat bandar merasa akumulasinya sudah cukup, bandar akan memarkup saham ini. Dan saat harga mulai naik, bandar akan mulai mendistribusikan saham ini. Dan saat saham yang dipunyai bandar sudah mulai menipis, bandar akan mulai melakukan markdown sehingga harga diturunkan. Saat harga sudah merasa cukup turun, bandar akan mulai melakukan akumulasi kembali. Secara teori, ini adalah siklus yang dilakukan bandar untuk menggerakkan sebuah saham. Tetapi kenyataannya, bandar bisa melakukan akumulasi maupun distribusi pada saat saham uptrend maupun downtrend. Tidak harus saat sideways saja. Sekarang kita akan mulai belajar cara menghitung sebuah saham sedang diakumulasi atau didistribusikan secara manual. Yang kita perlukan adalah data dari broker summary yang telah dimiliki oleh semua sekuritas. Saya akan memberikan contoh tampilan broker summary yang ada di sekuritas iPod atau Indo Premier dan Mirai Sekuritas. Dan alasan kenapa saya selalu memakai broker summary dari sekuritas iPod daripada sekuritas Mirai saat memberikan analisa saham. Untuk sekuritas lain, saya kurang tahu gimana tampilan dari broker summary-nya, dan setahu saya semua sekuritas pasti mempunyai data dari broker summary setiap harinya. Berikut ini adalah tampilan dari sekuritas iPod atau Indo Premier. Masih banyak teman-teman yang bingung bagaimana cara mengetahui broker summary-nya. Kalau untuk di iPod, kita bisa tekan F5 di sini, akan langsung keluar gambar seperti ini. Dan keunggulan dari sekuritas iPod adalah kita bisa langsung tekan harga saham dan tanggal berapa kita mau melihat broker summary-nya. Sekarang kita contoh Telkom saja. Kemarin tanggal 11, coba kita ganti. Kita bisa tekan. Itu kan langsung keluar data ini. Ini data yang kita perlukan untuk menghitung akumulasi atau distribusi yang dilakukan oleh bandar. Bisa kita ganti tanggalnya, contoh tanggal 8 sampai tanggal 11. Jadi jelas, kita tahu dengan jelas berapa angka dari broker yang mengakumulasi atau mendistribusikan sahamnya. Bisa kita tukar lagi, contoh ke 25 bulan 11 sampai bulan 1, datanya juga ada. Jadi itu salah satu kelebihan dari sekuritas iPod.
Dan kelemahan dari fitur broker summary iPod itu apa? Yang kita dapat angka ini adalah bukan angka net. Maksudnya apa? Sekarang kita balik lagi ke tanggal 11. Untuk teman-teman yang masih baru, teman-teman pasti bingung. Ini di sini paling atas adalah security broker ML menjual dengan lot segini. Tetapi pada tampilan buyer juga terlihat broker ML juga membeli seharga segini. Jadi ini belum net. Kalau untuk net kita harus mengurangi mana lebih besar. Jika di sini kita lihat ML 289, kita kurangin dengan yang 190, maka yang terjadi adalah ML menjual seharga lot keberapa. Itu akan saya jelaskan lebih lanjut pada video berikutnya. Ini saya cuma menjelaskan kekurangan dari broker summary dari iPod karena belum terdapat net volume penjualan dari broker summary-nya. Sekarang kita akan coba lihat gimana tampilan dari broker summary sekuritas Mirai. Sekarang yang kita perhatikan ini adalah tampilan dari broker summary Mirai. Untuk melihat broker summary di Mirai ada beberapa pilihan. Yang pertama kita bisa lihat di stock price. Tampilan pada stock price hampir sama dengan tampilan pada sekuritas iPod. Sama-sama belum net. Ini contoh dari Mirai. Saya akan coba kasih lihat contoh dari iPod. Sama datanya. Cuma kekurangan dari Mirai, ya kita nggak bisa mengganti tanggal seperti dari tampilan dari sekuritas iPod. Cara kedua untuk melihat broker summary di sekuritas Mirai, kita bisa pilih broker transaction by stock. Ini contoh tampilannya. Ini tampilannya. Bedanya dengan yang stock price ini belum net. Jadi kita bisa lihat paling tinggi, paling atas, posisi paling atas untuk bayarnya adalah YP dengan 31 volume, 31.000 volume. Sedangkan jika kita lihat di broker transaction by stock, paling tinggi atau paling atas dari buyer adalah CC dengan net volume 23 ribuan. YP malah 20 ribuan. Kenapa berbeda? Karena YP ini belum dikurangi dengan seller YP yang 11 ribu. Jika 31 ribuan ini kita kurangi dengan 11 ribuan ini akan mendapatkan net volume di posisi buyer adalah YP di bagian kedua di 20 ribuan. Ini salah satu kelebihan dari broker Mirai. Jadi kita bisa lihat tampilan net volume tanpa kita harus hitung sendiri. Jika dibandingkan dengan yang iPod kita masih kurangin. Kalau ini langsung dapat datanya. Tapi kekurangan dari yang Mirai ini, untuk melihat yang seller kita mesti turun ke bawah. Jadi gak ada tampilan kiri kanan seperti ini, tapi atas bawah. Jadi untuk melihat posisi top buyer ada CC, YP, PD, YU, dan DB. Sedangkan posisi top seller itu paling atas adalah RF, MG, PK, AO, dan AZ. Ini kekurangan tampilannya doang. Jadi kita kalau mau lihat top 5-nya mesti naik turun. Ini yang agak repot tampilannya. Sekarang udah tahu jelas apa bedanya. Di sini bisa kita lihat tabel perhitungan dari saham PTPP yang tadi. Di tabel ini saya sudah membagi top 5 buyer dan top 5 untuk sellernya. Sama seperti tampilannya ini. Bedanya ini atas bawah, sekarang saya pindahin ke kiri dan kanan. Ada beberapa orang yang cuma memakai top 3, tetapi saya lebih suka memakai top 5. Jadi top 5 sekuritas atau 5 broker dalam perdagangan satu hari itu. Pada tanggal 11 kemarin, top buyernya adalah CC dengan volume sekitar 23 ribuan dan top seller adalah RF dengan 47 ribuan. Jika kita jumlahkan top buyernya dan top seller, maka akan dapat angka untuk top buyer 86 ribuan
dan top seller 139 ribuan. Sekarang kita kurangkan top buyer dengan top seller. Jadi 80 ribuan tadi dikurangnya 100 ribuan, hasilnya minus 52. Jadi angka 52 ribuan ini kita bagi dengan net volume yang 174. Jadi 174.200 dan dikali dengan 100%. Hasilnya ada 30%. Net volume ini didapat dari hasil jumlah net volume dari semua buyer atau seller. Salah satunya saja. Jadi, ini saya kasih contoh. Ini top buyer kita jumlahi satu-satu. 23 ribuan, tambah 20 ribuan, tambah terus sampai selesai pada yang terakhir 20. Hasilnya adalah 174.200. Jadi 52 ribuan ini dibagi 174 ribuan dikali dengan 100%. Hasilnya 30%. Maksudnya apa 30% ini? Penjelasannya nih. Dari hasil penghitungan ini ada surplus sebesar 52 ribuan di bagian seller. Jika surplusnya di bagian seller, maka disebut distribusi. Sebaliknya, jika surplusnya di bagian buyer, berarti itu akumulasi. Dan jika hasil akhirnya yang berapa persen itu, yang tadi kita dapatkan 30%. Jika hasilnya di bawah 5%, maka menandakan bandar hanya memindah-mindahkan barang, tanpa melakukan akumulasi maupun distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah mendapatkan hasil total yang dikurangi, terus dibagi dengan net volume saham tersebut dan dikali 100%, hasilnya di bawah 5%, maka itu menandakan bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi. Kelemahan dari perhitungan manual. Pertama adalah kita butuh waktu lebih atau waktu yang lebih lama. Karena kita mesti menghitung net volumenya, kita mesti mengelompokkan mana top buyer, mana top seller, dan menghitung lagi. Satu saham saja yang kita hitung, kita butuh waktu beberapa menit. Apabila kita menganalisa lebih dari 10 saham, maka waktu yang kita butuhkan akan lebih panjang. Kelemahan kedua, kita hanya mengetahui bahwa saham ini sedang diakumulasi atau didistribusi atau tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita tidak bisa mengetahui berapa besar akumulasi atau distribusi yang dilakukan. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan untuk belajar di workshop bandarmologi yang banyak tersedia saat ini. Atau lebih gampangnya lagi, cari sekuritas yang memiliki fitur bandarmologi. Jadi teman-teman hanya perlu memasukkan nama saham dan langsung ada fitur untuk menghitung bahwa saham ini sedang diakumulasi atau didistribusi. Itu akan sangat menghemat waktu dan tidak perlu capek menghitung-hitung lagi. Sekarang kita akan mempelajari apa itu markdown dan markup. Markup itu adalah sebuah kondisi bandar menaikkan harga saham tanpa mengakumulasi saham ini. Alasan bandar melakukan markup adalah biasa untuk menarik minat investor atau retail untuk masuk membeli saham tersebut, sehingga bandar bisa menjual saham yang dimiliki dengan harga tinggi. Pada beberapa kasus, bandar menaikkan harga disertai dengan distribusi. Sedangkan markdown adalah kebalikannya. Kondisi bandar menurunkan harga saham tanpa mendistribusikan sahamnya. Alasan bandar melakukan markdown adalah untuk mengurangi minat dari investor atau retail untuk membeli sahamnya, sehingga bandar lebih mudah untuk menaikkan harganya di kemudian hari. Pada beberapa kasus, bandar saat menurunkan harga disertai dengan adanya akumulasi. Kita penting untuk memperhatikan fase apa yang dilakukan bandar pada pergerakan saham setiap harinya. Fase-fase tersebut akan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk membeli atau menjual sahamnya. Dan seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, adanya akumulasi atau distribusi bukan merupakan sinyal utama untuk membeli atau menjual sebuah saham.
Saya pribadi tetap berpegangan pada analisa teknikal untuk memutuskan kapan mulai membeli atau menjual sebuah saham. Analisa bandarmologi berguna untuk membantu teman-teman mengidentifikasi adanya dead bounce atau adanya fake breakout. Untuk contohnya, saya akan menjelaskan pada video bagian ketiga untuk contoh kasus. Di video ini, teman-teman telah mempelajari cara menghitung secara manual sebuah saham sedang diakumulasi atau didistribusikan oleh bandar. Dan untuk naik volume, teman-teman hanya perlu menghitung jumlah total dari buyer atau seller. Pilih salah satunya saja. Dan kenapa kita harus net volume, bukan volume total? Karena jika kita perhatikan sekali lagi, volume total untuk saham PTPP adalah 261 ribuan. Sedangkan net volumenya cuma 174. Jadi sisa yang lain itu hanya perpindahan barang tanpa adanya akumulasi atau distribusi. Jadi yang kita butuhkan net volume untuk hasil yang lebih akurat. Dan tujuan saya membuat video ini adalah supaya teman-teman ada gambaran bagaimana cara menghitung akumulasi atau distribusi dari sebuah saham. Untuk lebih jelasnya, saya menyarankan teman-teman untuk belajar lebih lanjut pada workshop atau buku-buku bandarmologi yang tersedia di toko-toko buku. Pada video bagian ketiga, saya akan memberikan contoh kasus saham-saham yang sedang di markup atau di markdown oleh bandar. Dan saham-saham mana yang disebut akumulasi dan yang disebut distribusi. Teman-teman bisa memberikan feedback dengan cara menulis di kolom komentar saham-saham mana yang layak untuk dijadikan contoh kasus. Nanti saya akan melihat saham mana yang akan masuk untuk sebagai contoh kasus pada video ketiga. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang bagian ketiga video bandarmologi dasar ini. Semoga channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.